Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Pendeta dan Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu hari ini. Kita mulai dengan saat teduh. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3. Ku
hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 2. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 5. Dan memuji Tuhan.
Minggu hari ini terambil dari Matius 23 ayat 23 sampai 28. Kita membaca secara responsoria. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan di labur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kita sama-sama membaca di ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita dengarkan warta jemaat.
Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Ebenezer pada Minggu 8 Agustus 2021 dengan nama Minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan topik Ulahon ma'uhum dohot hasitongan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, tertulis dalam Yeremia 22 ayat 3a. Yang pertama, penetapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Mengingat situasi penambahan virus COVID 2019, maka dengan ini sesuai dengan aturan pemerintah, Perhalado dan HKBP Ebenezer dan Pendeta HKBP Ebenezer memberikan peraturan dan menjalankan aturan pemerintah sesuai PPKM darurat yang diberitahukan kepada jemaat HKBP Ebenezer adalah sebagai berikut. A. Kita mengadakan kebaktian kita di setiap minggu dilakukan di rumah kita masing-masing. B. Dimohon kepada jemaat HKBP Ebenezer supaya mengikuti ibadah live streaming dengan mengikuti kanal YouTube HKBP Ebenezer Kanal Timur. C. Warta jemaat mingguan bisa diminta kepada situa week masing-masing atau di barcode warta jemaat HKBP Ebenezer. D. Marilah kita semua memberikan persembahan di dalam amplop kita sampaikan atau kita berikan melalui situawi kita masing-masing. E. Dimohon kepada situawi masing-masing untuk menyampaikan pemberitahuan informasi kepada jemaat kita di lingkungan kita masing-masing. F. Dimohon kepada jemaat HKBP Ebenezer supaya kita menyerahkan persembahan kita masing-masing melalui situasi masing-masing atau ditransfer di rekening atau langsung kepada Bendahara Huria Situa HBM Silitonga. Terima kasih atas partisipasinya. Yang terakhir, mengenai pemakaian gedung serbaguna. Untuk sementara, pemakaian serbaguna bisa kita gunakan secara khusus bagi jemaat HKBP Ebenezer apabila ada keluarga kita dalam keadaan berduka cita. Dengan catatan hanya bisa menginap dalam 1 malam dan dimohon untuk mengikuti yang acara tersebut hanya kurang lebih 30 orang. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dihimbau kepada semua jemaat agar berkenan mendorong putra dan putrinya mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu masuk jam 7.15 WIB melalui Zoom meeting. Informasi link atau tautan ibadah tersebut akan diinformasikan oleh guru sekolah minggu pada grup WhatsApp. Jika belum bergabung dengan grup WhatsApp sekolah minggu, diharap menghubungi guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Yang ketiga, pengurangan kertas warta jemaat. Gereja kita akan mengurangi buku acara warta jemaat yang digantikan dengan scan barcode. Warta jemaat kini dapat diunduh dengan cara scan barcode yang ditempelkan di kursi kita masing-masing atau melalui warta jemaat yang disampaikan di grup Perhalado masing-masing, dan dimohon kepada grup Perhalado agar menyampaikan kepada jemaat di lingkungan kita masing-masing. Yang keempat, ibadah live streaming. Selama PPKM darurat berlangsung, dimohon kepada jemaat dapat mengikuti ibadah secara live streaming atau siaran langsung melalui kanal YouTube
HKBP Ebenezer Kanal Timur. Yang kelima, dimohon kepada seluruh jemaat supaya tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang keenam, persiapan pelayanan song leader dan pemusik. Diberitahukan kepada song leader dan pemusik dalam mempersiapkan pelayanan untuk ibadah hari Minggu, diminta kepada song leader dan pemusik untuk melaksanakan latihan bersama bertempat di gereja HKBP Ebenezer. Terima kasih. Yang ketujuh, persembahan bulanan dan iuran dan perawatan gedung inventaris gereja. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Ebenezer untuk memberikan persembahan bulanan dan iuran untuk mendukung sarana dan prasarana gereja. Penyerahan persembahan atau iuran bulanan bisa melalui Sitowik masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, bernajarlah dan bayarlah najarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tertulis dalam Mazmur 76 ayat 12. Yang berikut, pemakaian fasilitas serbaguna. Bisa kita lihat yang tertera di Warta Jemaat. Yang kesembilan, anggota jemaat yang sakit, marilah kita semua berdoa untuk kesembuhan anggota jemaat kita yang sedang kurang sehat, atau yang sedang sakit, atau yang sedang menjalani isolasi mandiri. Firman Tuhan berkata, Saddehono ni Jehovah maibana di podomana parsahiton, di pahosik kodo lagena sudena di parsahiton nai. Tuhan membantu dia di ranjanya waktu dia sakit di tempat tidurnya. Kau pulihkannya dia sama sekali dari sakitnya. Tertulis dalam Mazmur 41 ayat 4. Yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun pendeta, parhalado, dan seluruh anggota jemaat HKBP Ebenezer mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dan akan berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Agustus 2021. Firman Tuhan tertulis, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tangan siamun nado gajang di umur, jala di habirang nado hamoraon, dohot, hamuliaon. Nomor 11 sampai nomor 12, daftar pujian dan nama petugas dan pemakaian gereja dan serbaguna. Mengenai warta keuangan, mari kita lihat yang tertulis dalam warta jemaat. Dan sebelumnya kami mohon kepada jemaat kita semua, karena situasi dan kondisi, kami belum bisa menyampaikan rekapitulasi laporan keuangan. Nanti apabila kita sudah memasuki ibadah, kami akan melengkapi laporan keuangan secara administrasi sesuai dengan aturan dan peraturan gereja. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita menjadi kemuliaan untuk namanya. Mari kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami puji melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan rasa syukur kami, karena kami merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan antarkan kami masing-masing pribadi lepas pribadi ya Tuhan, para petugas pelayanan pada minggu ini dari rumah kami masing-masing. Kami mau bersekutu dengan memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap dan memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terimalah lagu pujian yang kami persembahkan dalam ibadah kami. Sebagai pujian dan rasa syukur kami, hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja.
Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepada saudara-saudara kami ya Bapa yang pada saat ini yang terbaring di rumah sakit karena menjalani isolasi mandiri maupun terbaring di rumah sakit karena penyakit yang lain, kami mohon dengan kuasa Roh Kudus kiranya Tuhan menjamah tubuh saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Ajari kami selalu berserah diri kepada-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara kami pada saat ini yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, kiranya Tuhan jamah tubuh mereka dan berkati obat yang mereka makan ya Tuhan, agar melalui pertolongan Tuhan saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan daripada-Mu, dan kami bisa bergabung di dalam gereja memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring di rumah sakit karena penyakit yang lain, kiranya Tuhan juga menjamah tubuh saudara-saudara kami, sehingga mereka juga merasakan pertolongan Tuhan, agar mereka juga memperoleh kesembuhan daripada Tuhan, agar hari-hari akan datang kami bisa bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini saudara-saudara kami jemaat-Mu HKBP Ebenezer, yang pada saat ini sedang mengucapkan bersyukur karena Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka. Mereka mengingat kelahiran mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, ajar jemaat-Mu ya Tuhan untuk selalu menghitung hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, dan ajar kami selalu mengucapkan syukur, agar sedemikian ya Tuhan kami memperoleh hikmat dan bijaksana memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, demikian juga ya Tuhan anak-anak kami yang pada saat ini yang sedang menjalani pendidikan, kiranya Tuhan berkati buka pikiran anak-anak kami, agar melalui pertolongan Tuhan, anak-anak kami bisa mengikuti perkuliahan, mata pelajaran yang mereka terima dari gurunya Tuhan, sekalipun anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti pendidikan online. Tuhan tuntun dan anak-anak kami, agar mereka kelak menjadi anak-anak berguna di hadapan kami, terutama di hadapan Tuhan. Anak-anak kami yang Tuhan yang sudah sepantasnya, yang sudah dewasa, yang sudah sepantasnya Tuhan untuk berkeluarga, kami mohon dengan kuasa Roh Kudus kiranya Tuhan tunjukkan jodoh buat mereka, agar anak kami juga memperoleh dan merasakan pertolongan Tuhan. Anak-anak kami yang sudah bekerja ya Tuhan, kiranya Tuhan juga ajari anak-anak kami selalu mengucapkan syukur, dan ajari juga anak-anak kami Tuhan untuk merendahkan diri dimanapun mereka, jauhkan dari anak-anak kami kesombongan. Pada saat ini ya Tuhan, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaan buat mereka, agar mereka juga merasakan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu bisa menyampaikan firman tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian juga ya Tuhan, kami jemaat-Mu yang pada saat ini menerima dan mendengar firman di tempat kami masing-masing. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar melalui pertolongan Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami bisa dapat terima dan kami bisa menjalankan di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa yang kami sempurnakan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Sampai
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami memasuki minggu yang baru dan Engkau berkenan beserta dengan kami. Kini Engkau akan membekali kami melalui kabar baik yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Oh Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu yang lemah ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh memahami-Mu Tuhan, sehingga segala rencana-Mu atas pemilihan-Mu terhadap kami boleh terjadi. Demikian pula dengan hamba-Mu ya Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus yang penuh hikmat lagi bijaksana dan berwibawa itu, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu hanya dalam terang kebenaran dan kekudusan-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon, kabulkanlah permohonan kami ini dan kasihanilah kami. Amin. Horas, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kabar baik bagi kita pada minggu ini telah dipilih dari Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkenanlah saudara-saudara menyimaknya dengan seksama. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api.
Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, "Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya." Orang akan menjawab, "Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya." Demikianlah bacaan kita dari kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya akan ulangi lagi membaca ayat yang ke-9. Mudah-mudahan dengan membaca ayat yang ke-9, saudara-saudara yang sedang menyimak ibadahan ini dan khotbah di minggu hari ini bisa langsung mendapatkan pesan dari Tuhan, memahami pesan tersebut, boleh terinspirasi dan menjadi kuat untuk menyelenggarakan kehendak dari Tuhan melalui kabar baik hari ini. Ayat 9 sekali lagi saya bacakan. Orang akan menjawab, "Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya." Saudara-saudara, masih ingat pepatah mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia ketika masih sekolah di SMP atau mungkin SD. Misalnya ada istilah ada pepatah atau ya pepatah mengatakan, lupa kacang pada kulitnya, misalnya. Lupa kacang pada kulitnya. Jadi mau mengatakan bahwa kalau kita makan kacang kan selalu ada di dalam kulitnya itu, dan kalau kacang sudah keluar dari kulitnya dan kemudian melupakan kulit itu, maka itu adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan bagi kehidupan manusia. Karena kacang lupa asalnya. Itu yang mau disampaikan. Karena kalau kacang lupa dari asalnya, maka dia kalau di luar, dia akan menjadi mati dan busuk. Syukur-syukur kalau keluar tunas dan berbuah lagi. Ada umbinya lagi keluar begitu saudara-saudara. Tapi artinya dalam kacang biasanya biji itu akan terlindungi, akan nyaman, akan aman seperti itu. Kemudian dari sana dia akan hidup. Karena walaupun di dalam saja dia, kalau di dalam bijinya saja, dia juga bisa hidup dan bisa bertumbuh menerobos kulit kacang itu sendiri. Tapi kalau di luar, dia bisa dipatuk ayam, bisa dipatuk hama-hama yang lain, bisa jadi busuk dan mati tidak berguna. Jadi bahaya sebetulnya saudara-saudara kalau kita lupa dengan asal kita. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada Raja Yehuda, generasi penerus Raja Daud. Disampaikan oleh Tuhan kepada mereka melalui Nabi Yeremia, bahwa kebanyakan dari mereka sudah melupakan
keberadaan mereka itu berasal dari Tuhan. Ini yang dilupakan oleh mereka. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bahwa mereka sudah mulai tidak peduli. Di ayat 3 sudah jelas di sana. Mereka misalnya tidak membela para orang-orang yang ditindas, yang kena peras. Haknya yang dirampas tidak dibela. Kemudian berlaku tidak pantas kepada orang asing, kepada yatim, kepada kaum janda. Mereka berlaku semena-mena. Tuhan mau mengatakan bahwa itu bukan diriku. Kalau dalam bahasa anak muda, enggak gua banget itu. Makanya Tuhan marah dan mengingatkan bangsa Israel, raja-raja Yehuda, melalui hambanya Yeremia. Dan Tuhan juga menyatakan hal itu tidak hanya di perjanjian lama saja, di perjanjian baru juga dikatakan oleh Yesus itu. Jadi Tuhan tidak suka dengan orang yang lupa dengan asalnya. Tuhan tidak suka. Kalau di perjanjian baru, Yesus yang katakan dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 mengatakan demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu juga mau memberitahukan bahwa sebetulnya apa yang menguasai hati seseorang. Raja-raja Yehuda rupanya yang menguasai bukan lagi Tuhan. Mereka lupakan Tuhan yang memilih mereka. Mereka lupakan bahwa diri mereka adalah citra Tuhan di tengah-tengah dunia. Mereka sudah memiliki Tuhan yang baru. Apa Tuhan yang baru? Tentunya dengan adanya pemerasan, mereka mau dihormati, mau dipuja-puja. Dengan adanya penindasan, mereka mau jadi orang yang kaya. Jadi Tuhannya adalah kuasanya, kehormatan, dan benda-benda yang disebut sebagai kekayaan. Itu persoalan yang berat, saudara-saudara. Itu persoalan yang berat. Oleh karena itu, menjadi penting sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, atau mungkin pesan-pesan nasihat-nasihat orang tua. Jangan lupa kepada asal kita. Kalau lupa sama asal kita, namanya nggak tahu diri. Kalau sudah nggak tahu diri, maka kehidupan kita pun akan kacau. Pasti itu. Kalau sudah nggak tahu diri, kehidupan kita akan kacau. Contohnya, kalau nggak tahu diri, misalnya dia sudah tahu dia punya masalah dengan jantungnya, tapi dia ikut ikut maraton misalnya, ya kan repot itu, gawat itu. Itu namanya nggak tahu diri. Harus tahu diri supaya hidup berbahagia. Dan hari ini kita diingatkan melalui pengalaman bangsa Yehuda, melalui raja-raja Yehuda, yang pertama sekali kita diajak untuk mengingat kembali siapa diri kita sesungguhnya.
Saya khawatir kita nggak semuanya mengenal diri kita sendiri siapa. Saya seringkali melalui mimbar ini mengingatkan tidak hanya kepada orang tua, tetapi kepada banyak anak muda, secara khusus orang Batak, ingat ya, bahwa kita asalnya dari Tapanuli, dari lumpur Tapanuli, dari lumpur saya bilang. Karena memang orang-orang tua kita dulu adalah petani yang hidup secara agraris. Bagaimana mencangkul tanah, bagaimana mengolah tanah, bagaimana mengupayakan tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh di atas tanah itu. Dan diberkati oleh Tuhan sehingga kita menjadi apa kita sekarang ini. Oleh karena itu, jangan anggap remeh asal kita. Karena hidupmu akan kacau. Siapa yang meremehkan latar belakangnya, kehidupannya masa lalu, itu akan mengacaukan kehidupannya ke depan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita ingat adalah ketika Tuhan mengingatkan raja-raja Yehuda, hal yang berharga di sana adalah bahwa Tuhan sayang dengan Yehuda. Dan ketika Tuhan mengingatkan kita juga melalui peristiwa-peristiwa, melalui kondisi-kondisi, atau bahkan melalui nasihat, atau melalui kritik, seharusnya kita berbahagia. Karena Tuhan masih sayang kita, supaya kita jangan kejeblos ke dalam berbagai-bagai kesusahan. Sambil lalu saya mau sampaikan raja-raja Yehuda pada masa Yeremia, saudara-saudara, karena melupakan Tuhan, mereka banyak yang terbuang. Karena melupakan Tuhan, banyak dari antara mereka yang mati terbunuh di peperangan. Tetapi raja-raja yang tunduk kepada Tuhan, mereka mati dengan terhormat. Mereka mati dengan penuh kemuliaan. Sekarang tinggal kita pilih saja yang mana yang mau kita pilih. Karena orang yang patuh kepada Tuhan akan mati mulia dan di dalam kehormatan. Tetapi orang yang tidak patuh kepada Tuhan akan menghancurkan dirinya sendiri, akan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, terhadap kritik jangan ada yang terus tersulut. Jangan terus ada yang tersulut. Harusnya bersyukur dulu kalau ada kritik, berarti ada yang perhatikan kamu. Kalau ada kritik artinya kamu penting bagi dia. Kalau nggak penting kamu nggak bakal dikritik, kan gitu. Saudara-saudara yang berstatus istri, yang sering dikritik oleh suaminya, saudara-saudara yang berstatus suami yang sering dikritik oleh istrinya, apakah mungkin tanpa status sebagai istri atau sebagai suami, maka saudara dikritik oleh orang yang di sampingmu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan yang pasti, mereka yang mengkritik selalu merindukan yang terbaik bagi diri kita bersama-sama. Jadi bukan hanya untuk kepentingan sendiri saja. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kalau yang kedua tadi mari kita bersyukur karena Tuhan mengkritik kita melalui apa saja, itu karena rasa sayang Dia. Yang ketiga adalah ketika kita diingatkan oleh Tuhan, kita kembali disadarkan bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan. Diri kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu, sepantasnya lah yang nyata dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan. Bukan si akunya. Bukan si akunya.
Jadi yang harus nyata adalah Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, dengan kritik dari Tuhan yang disampaikan melalui berbagai kondisi di segala waktu, melalui orang-orang atau melalui hal-hal yang lain, terbuka pintu belas kasihan Tuhan. Tuhan berkenan memaafkan. Tuhan berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Karena kalau kita nggak mau ngaku dosa kita juga, Tuhan juga nggak mau ngampuni. Jadi kadang-kadang adalah betul kalau ada teman atau ada para pengkhotbah terdahulu, Tuhan ini kayak bank ya. Iya betul, Tuhan kayak bank. Kalau nasabahnya yang berhutang sudah tidak mampu dan angkat bendera putih, tolong dong pemutihan, mereka akan lakukan pemutihan. Tapi kalau nggak angkat bendera putih malah lari, mereka akan kejar-kejar, itu pasti. Dan Tuhan seperti itu. Demikian juga dengan dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, dosa dan kesalahan itu yang harus kita ingat, itu bukan noda. Noda yang nempel di baju, misalnya bekas saos atau bekas getah, kemudian dicuci pakai deterjen, dikasih pemutih lantas hilang. Tapi dosa adalah luka. Dan itu juga yang dilukiskan oleh peristiwa penyaliban Yesus. Itu adalah luka. Oleh karena itu dosa harus disembuhkan. Dosa harus disembuhkan. Kemana mau sembuh? Ya harus kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Kiranya hari ini dengan pengenalan diri kita di hadapan Tuhan, kita semakin kuat untuk menyelenggarakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Dan marilah kita juga bersama-sama mendoakan pemerintah kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pada waktu lalu kita mendengar ada bantuan sosial yang diselewengkan. Kiranya ke depan tidak ada lagi bantuan yang diselewengkan. Kiranya pemerintah negeri kita ini boleh sungguh-sungguh berpusat kepada panggilan dan pemilihan Tuhan atas diri mereka. Menyelenggarakan keadilan, menyelenggarakan kebenaran, menyelenggarakan kesejahteraan di dalam kehidupan bangsa kita Indonesia ini. Demikianlah pula kita menyambutnya, kita berani dan mau melakukan kebenaran dan keadilan itu sebagai perwujudan kehadiran Allah di bumi Indonesia. Tuhan memberkati kita menyatakan kebenaran dan keadilan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di hari ini Engkau berkenan mengingatkan kami akan pilihan-Mu atas diri kami. Mengingatkan kami akan panggilan kami dari-Mu. Mengingatkan kami penempatan-Mu atas diri kami di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kami adalah anak-anak kerajaan sorga yang harus mencirikan sorga. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang harus menyatakan rupa-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya hari ini, melalui firman yang telah kami dengarkan, kami semakin kuat memusatkan hati dan pikiran kami, menyelenggarakan kebenaran dan keadilan di setiap nafas kehidupan kami, di setiap gerak tangan kami, di setiap langkah kaki kami, sehingga kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan, sungguh-sungguh menjadi citra-Mu. Berkati juga para pemimpin-pemimpin negeri Indonesia Tuhan. Engkau tahu bahwa betapa sulitnya kondisi sekarang ini.
Tolong mereka walaupun dengan susah payah, dengan jerih lelah, tolong mereka untuk tetap mampu menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kesehatan, kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah negeri kami Indonesia. Dengarlah permohonan kami ini. Dan di dalam nama anak kami memohon, kabulkanlah doa kami ini kepadamu. Kasihanilah kami. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan kita yang baik hati itu dengan persembahan-persembahan kita. Seraya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kini dari karunia-Mu itu, kami serahkan sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudaraku, kita akan kembali kepada kehidupan kita. Marilah kita nyatakan kepada dunia keinginan Tuhan melalui diri kita masing-masing, menyatakan keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, dengan demikian ibadah kita selesai. Tetaplah semangat dan tetaplah sehat. Jadilah kesehatan bagi dirimu maupun bagi saudara-saudaramu. Terima kasih tim musik, terima kasih song leader, terima kasih multimedia. Horas!